Shalom Pak Eri, kakak dan teman-teman semua. Sebelum saya berbagi renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada saat kami tertidur lelap, hingga pada saat kami terbangun di pagi hari dengan tanpa kekurangan sedikit pun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama untuk mengenal lebih dalam lagi tentang firman-Mu. Kiranya tangan-Mu berturut campur atas kami, agar kami dapat memahami ajaran-ajaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, segala hormat dan kemuliaan hanya padamu. Haleluya. Amin. Halo semua, gimana nih kabarnya? Menurut kalian semester 2 ini semakin sibuk atau kayak sama aja gitu, biasa aja? Ngomong-ngomong, siapa di sini yang hampir tiap hari itu ada aja problem sama saudara atau saudara sepupu mungkin? Nah, pas banget nih renungan kali ini itu bertemakan kasih dalam persaudaraan. Jadi sebelum lama-lama di opening, kita mulai aja ya. Renungan kali ini diambil dari Matius 5 ayat 21 sampai dengan 22 yang berbunyi, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Amin. Teman-teman, seperti yang kita tahu, having a relationship dengan seorang itu nggak selalu berjalan dengan lancar kan. Kayak kadang ada suatu gesekan yang menyebabkan konflik atau permasalahan. Contohnya sama teman atau sahabat. Tapi jangankan sama teman atau sahabat, sama saudara sendiri aja, kadang ada perbedaan pendapat yang bisa buat berantem. Bahkan dalam berita atau kalau biasa kita lihat di media sosial, kita sering baca atau tahu berita tentang pertengkaran dan berujung pada pembunuhan. Ngeri banget loh. Nah, pengertian pembunuhan sendiri itu nggak cuma diasumsikan secara fisik aja, melainkan juga dalam bentuk pembunuhan karakter. Misalnya nih, kayak pencemaran nama baik di media sosial. Teman-teman, Tuhan Yesus dalam pengajarannya menekankan tentang perilaku umat yang dapat merugikan orang lain. Baginya, perbuatan gak terpuji yang dilakuin seorang bisa menghancurkan, bahkan bisa membunuh kehidupan orang lain. Contohnya tentang makanan atau tanah bisa jadi percikan antar saudara kandung dan bisa berakhir saling membunuh. Dalam hal ini, Tuhan Yesus menegaskan jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada siapapun untuk menghargai kehidupan orang lain walaupun ada perbedaan di antara mereka. Baginya tindakan kasih harus menjadi moto hidup orang percaya, yaitu mengasihi dalam kebenaran, karena kasih dalam kebenaran akan menyatukan perbedaan. So teman-teman, kita bisa bergaul dengan siapa aja, itu penting dan perlu. Waktu bergaul, kita harus menempatkan tindakan kasih dalam kebenaran, sehingga hubungan kita dengan orang lain dapat terjalin dengan baik. Kasih di dalam kebenaran bisa membendung dan menghentikan tindakan tidak terpuji pada orang lain. Kita berbuat kasih karena meneladani Yesus Kristus. Betapa indahnya kalau kita sebagai anak Tuhan mampu untuk menghargai perbedaan dalam kasih bersama orang lain. Dengan begitu, masalah bisa dihadapi dengan bijaksana. Oke teman-teman, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, tolong ajarlah kami untuk mengerti kehendak-Mu, supaya perilaku hidup kami senantiasa mencerminkan keteladanan-Mu dalam pergaulan setiap hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus menyertai kami selama kami menjalankan aktivitas hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.